Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Fianti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 04480871. Di sini saya akan menguraikan tentang asal-usul COVID-19 serta dampak dan cara pencegahannya. Pada awal 2020, Indonesia dihebohkan oleh suatu wabah COVID yang menyebabkan tingkat kematian melonjak naik. Wabah penyakit ini disebut Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 atau COVID-19. Nah, COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada akhir 2019 dan masuk ke Indonesia pada bulan Mei 2020. Nah, apa sih penyebab dari COVID-19 ini? Penyebab COVID-19 ini adalah infeksi dari virus SARS Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 awalnya diduga ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Nah, jadi gimana sih Kak penularannya itu bisa terjadi? Penularannya ini bisa terjadi dikarenakan tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19 yang bersin ataupun batuk. Dan bisa juga karena memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID, misalnya uang atau gagang pintu. Terus kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dari penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker. Nah, agar kita lebih tahu pasti tentang COVID-19 ini, bagaimana sih gejala COVID-19? Secara umum, gejala COVID-19 ini bisa berupa demam, batuk kering, ataupun sesak nafas. Demamnya sendiri bisa kisaran 38 derajat Celcius ataupun lebih. Sedangkan dengan penderita gejala berat seperti demam tinggi, batuk berdahak atau batuk berdarah, sesak napas, dan nyeri dada, gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh melawan virus COVID-19. Untuk memastikan apakah gejala tersebut merupakan gejala coronavirus atau tidak, kita perlu melaksanakan rapid test atau PCR. Akan tetapi, pada beberapa penderita COVID-19 dapat tidak menimbulkan gejala sama sekali. Orang yang sudah terkonfirmasi COVID-19 melalui pemeriksaan PCR namun tidak mengalami gejala disebut dengan kasus konfirmasi asimptomatik. Tapi penderita ini tetap bisa menularkan COVID-19 ke orang lain. Jadi apakah COVID-19 ini bisa diobati? Sayang sekali sampai saat ini belum ada obat yang secara pasti dapat mengatasi penyakit COVID-19. Jika kamu didiagnosis COVID-19 tapi tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan, kamu bisa melakukan perawatan atau isolasi mandiri di rumah. Penelitian menunjukkan bahwa pasien COVID-19 dengan gejala ringan dapat sembuh dalam kurun waktu 2 minggu. Kamu didiagnosis COVID-19 dan mengalami gejala berat, dokter akan merujuk kamu untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Nah Kak, kan COVID-19 ini nggak bisa diobati sama sekali, belum ada obatnya. Terus gimana sih cara kita mencegah penularan COVID-19 agar kita tidak terkena COVID-19 gitu? Jadi di Indonesia ini sendiri, untungnya pemerintah telah menerapkan vaksinasi COVID-19, baik itu vaksin 1, 2, maupun booster. Nah, vaksinasi COVID-19 ini sendiri bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh terhadap virus corona, sekaligus membentuk kekebalan atau herd immunity.
Semakin banyak orang yang divaksinasi, semakin cepat pula penyebaran COVID-19 terputus. Akan tetapi, meski telah menerima vaksin, kita tetap harus menghindari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya virus ini. Nah, bagaimana sih cara untuk menghindari faktor-faktor yang menyebabkan terinfeksi virus ini? Ada beberapa cara. Yang pertama, menerapkan physical distancing. Yang kedua, menggunakan masker saat keluar rumah. Yang ketiga, tidak menyentuh mata, mulut, ataupun hidung sebelum mencuci tangan. Yang keempat, tidak berinteraksi dengan orang yang sedang terkena flu, batuk, dan demam. Dan yang terakhir, kita bisa menjaga kebersihan di sekitar dan di lingkungan kita. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kekurangan, karena sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya Adi Novianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.